Ya Hannanu ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, ya Qadimal Ihsan. Bahru judika malyan, judlana bil gufran, judlana bil gufran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, kembali lagi bersama kami Hamanis. Saya Hanan, saya Manan, saya Ihsan. senang banget rasanya Hamanis bisa kembali menyapa pemirsa yang ada di rumah. Ya, betul. Nah, tentunya di program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di Khazanah Ramadan. Oh iya ya, tadi habis ngeliat tayangan yang tadi, kita tuh jadi makin sadar gitu. Ya. Kita tuh nggak bakal bisa lolos dari yang namanya hisab. Betul, betul. Bahkan benda-benda mati bisa ngomong tuh. Please. Nah, kemarin tuh waktu buka ngambil gorengan aku, nggak bakal bisa bohong tangannya di hadapan Allah. Itu mata ngapain dilihat sini? Mau dicolok? Kenapa marah? Harusnya yang marah tuh yang barangnya diambil tuh yang marah. Lagian kemarin bukanya pakai korma lagi. Padahal makanan di depannya tuh banyak. Kasihan gorengan gak dimakannya. Udah gua embat daripada mubazir. Kang Didor, emang begitu sunnahnya kalau buka nih azan. Kurma dulu yang dimakan, bukan ngerebut gorengan-gorengan orang. Pokoknya tuh gorengan yang kamu makan tuh bakal dihisap nanti di akhirat. Ya ilah, gara-gara gorengan 3 biji aja ribut. Udah deh, besok gua ganti 1. Nih, 3. Iya, 3. Besok gua ganti 3. Bener ya? Ya, maafin. Maaf. Oh, udah. Masa cuma gara-gara gorengan jadi ribut? Dah, mending lihat tayangan yang ini nih. Ada tayangan tentang amal soleh tergantung akhirnya. Silahkan. Pemirsa Khazanah, tidak selamanya orang yang baik dan tidak pernah terjerumus dalam kesalahan itu lebih baik. Yang dahulu kufur, yang dahulu bejat, lantas menjadi baik dan beriman dengan iman yang benar, bisa jadi ia lebih baik. Karena amal seseorang itu dinilai akhirnya. Imam Ibnu Taimiyah menegaskan, siapa yang paling bertakwa kepada Allah di akhir masa hidupnya, itulah yang lebih baik. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak mudah terkagum pada amalan kita saat ini. Karena akhir hayat itulah penentunya. Apakah benar kita bisa istiqomah atau konsisten. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian terkagum dengan amalan seseorang sampai kalian melihat amalan akhir hayatnya. Karena mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan amalan yang solih, yang seandainya ia mati, maka ia akan masuk surga. Akan tetapi ia berubah dan mengamalkan perbuatan jelek. Mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan suatu amalan jelek, yang seandainya ia mati, maka akan masuk neraka. Akan tetapi ia berubah dan beramal dengan amalan soleh. Oleh karenanya, apabila Allah menginginkan satu kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menunjukinya sebelum ia meninggal. Para sahabat bertanya, apa maksud menunjuki sebelum meninggal? Nabi SAW menjawab, yaitu memberikan ia taufik untuk beramal soleh dan mati dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Asyim. Oleh karenanya, penting sekali amalan yang kontinu dan menjadi akhir hidup dengan penutup terbaik, yaitu husnul khotimah. Husnul khotimah itu tak cukup dengan harapan saja, tapi perlu diwujudkan dalam tindakan yang konkret. Karena siapapun kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana ajal menjemput. Lalu bagaimana agar kita tetap istiqomah dan bisa menjadi baik dan soleh di akhir hayat? Pertama dan paling utama adalah selalu ingat kepada Allah. Selalu menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang yang beriman melihat dosa-dosanya bagai ia sedang duduk di bawah gunung yang akan runtuh. Ia khawatir tertimpa.
Sedangkan ahli maksiat melihat dosa-dosanya bagaikan lalat yang melewati hidungnya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, semua orang pasti banyak dosa. Maka tidak ada jalan lain kecuali memenuhi panggilan Allah, segera bertaubat. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Dan yang paling penting dari semua itu, pangkal dari iman adalah hati. Inilah bagian yang menentukan. Amalan dan perbuatan bernilai pahala atau sebaliknya menjadi dosa tergantung dari isi hati. Akan tetapi hati manusia bagaikan timbangan yang bisa dengan mudah bergerak. Dari yang awalnya cinta kepada ibadah menjadi ahli maksiat. Sehingga Allah mengajarkan kita doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 7. Rasul SAW juga mengajarkan doa. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kembali lagi di Khazanah Ramadan. Tuh, lihat, jadi kita tuh nggak boleh ngerasa lebih baik dari orang lain. Karena kan kita nggak tahu akhir hayat kita seperti apa. Nah, ingat ya, inna akramakum indallahi atqakum. Amin. Amin, amin. Itu bukan doa, itu ayat. Artinya, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, bener banget pemirsa. Tuh Manan, makanya dengerin tuh apa ketahanan. Bentar. Kenapa jadi aku yang kena ini? Ya kan orang yang biasanya rajin ibadah bisa aja jadi malas ibadah, bisa terbalik. Begitu juga dengan kita nih, bisa aja ntar kebalik, kamu yang gendut, aku yang kurus. Ya Allah. Makanya hati-hati kalau ngomong. Lagian ya, dia tuh aneh. Di mana-mana orang kalau habis nikah kan berisi, Iya. melebar. Betul. Nah dia makin nyusut. Dah ini mulut kagak dipagerin ngapa ya? Seenaknya kalau ngomong, nih, aku udah nikah nih, beda. Udah ada yang ngurusin. Iya. Emangnya dia pemirsa belum nikah nih, belum ada yang ngurusin. Jangan salah ya. Walaupun aku gendut-gendut gini, banyak yang mau. Mau nabok pakai sendal. Ya Allah, punya kembaran dibully terus ya.